cintai, perkenalkan, nama saya Silya Cinta Gadisya Hasibuan, berumur 7 tahun. Saya berasal dari SD Negeri 20 Banda Aceh, kelas 2 SD. Saya akan menceritakan sebuah kisah. Tentang apakah itu? Saksikanlah tayangan berikut ini. Sejak kecilnya taat beribadah yang membuatnya begitu dipuja. Belanda menghadapinya, Belanda menghadapinya, Belanda menghadapinya. Prajurit Aceh mau cukup tangguh, bikin pusing pala Ben. Iya komandan, kita harus mengambil tindakan. Tindakan katamu? Itu sangat mudah. Apa maksud Anda komandan? Persenjataan kita sangat hebat. Semua bisa kita kalahkan. Meriam, bagaimana kita menembakkan meriam ke daratan Aceh? Ya, kita gempur mereka. Lalu, pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai menembakkan meriam ke daratan Aceh dengan kapal perang Citadel Van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Ayo semua mereka, siapa pasukan? Ayo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong. Tapi teman-teman, Aceh tidak ingin kalah. Aceh bertempur mati-matian demi mempertahankan tumpah darahnya. Namun, Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamai bertempur di garis depan pulang dengan sorak kemenangan. Hore, kita menang! Alhamdulillah ya Allah. Sementara Kohlel tewas tertembak pada tahun 1873. Namun, pada tahun 1874, Keraton Kesultanan Aceh berhasil dikuasai Belanda. Lalu teman-teman, terjadi percakapan antara Cut Nyak dan Cut Nyak Mutia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Mutia? Ayo kita pergi sekarang. Ya, ayo cepat. Ibu-ibu dan rombongan lainnya sudah mengungsi. Ayo cepat, bawa anak muda kita pergi. Suamiku di mana? Dia ikut berjuang. Baiklah. Cut Nyak dan banyak pergi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Namun suatu ketika alangkah sedihnya berita tiba dari medan pertempuran.
terjadi percakapan antara Cut Nyak Dien dan seseorang. Perkenankan, saya memperkenalkan diri. Saya Teguh Umar. Saya tahu saya hendak melamar engkau, Cut Nyak Dien. Maaf, tapi saya tak bisa menerima Anda. Cut Nyak Dien, engkau wanita tangguh, pemberani, dan kokoh dalam pendirian. Jika kau menjadi istriku, aku akan mengizinkan mengikuti medan perang. Kau kan hendak menghancurkan Belanda. Baiklah, aku menerimamu, tapi kau harus memenuhi janji. Akhirnya teman-teman, Cut Nyak Dien dan Teguh Umar pun menikah pada tahun 1880 dan mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Cut Gak. Perang dilanjutkan secara gerilya sehingga dikobarkan perang fisabilillah. Teguh Umar menjalankan taktik yang berbeda sehingga menjadi pembicaraan di kalangan pejuang. Suatu hari, Cut Nyak Dien dan Teguh Umar bercakap-cakap. Itu taktik yang sangat bodoh, suamiku. Tidak, ini taktik yang sudah kupikirkan lama. Percayalah padaku, aku takkan mengkhianati Aceh. Percayalah padaku. Tapi Teguh Umar, lihatlah, aku berhasil sedekat ini dengan Belanda. Percayalah padaku. Aku percaya padamu, lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Lalu, keesokan harinya, Cut Nyak, Teguh Umar, dan para pasukannya berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja untuk menyerahkan diri kepada Belanda. Tapi teman-teman, Belanda senang karena musuh membahayakannya bisa membantu mereka. Teguh Umar dijadikan kepala unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Teguh Umar terus berhubungan dengan Belanda sambil merampas senjata dan diberikan kepada pasukan Aceh. Namun, apa yang terjadi ya teman-teman? Lambat laun rencana itu diketahui oleh Belanda. Jadi, pada tanggal 11 Februari, pasukan Belanda berhasil membunuh Teguh Umar. Jadi teman-teman, terjadi percakapan antara Cut Nyak Dien dan Cut Nyak Dien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kau mendatangiku, Mutia? Maaf Cut Nyak Dien, tapi suamimu. Kenapa? Kenapa suamiku? Apa yang terjadi padanya? Teguh Umar gugur tertembak peluru. Cut Nyak Dien terdiam. Cut Nyak Dien tak melanjutkan peperangan kepada Belanda. Dan bersama pasukannya, tahun berganti tahun, Cut Nyak Dien semakin tua. Matanya mulai rapuh, penyakit encong menggorogotinya. Semakin banyaknya pertempuran, semakin banyak jumlah pasukannya berkurang. Belum lagi sulitnya mencari makanan. Beberapa prajurit merasa iba. Akhir cerita, wanita perkasa yang dicintai rakyatnya. Walau dibang padanya, tak kuat melihat deritanya. Dengan rela dia serahkan pemimpinnya dikaguminya. Dengan janji Belanda tak membunuhnya. Pahlawan melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena merasa iba. Belanda pun menyerang markas Cut Nyak Dien di Betong Lesago. Mereka pun terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Nyak Dien ditangkap dan dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Jadi teman-teman, pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak Dien meninggal karena usianya yang sudah tua. Itulah kisah wanita
mengisi kemerdekaan dengan belajar bersungguh-sungguh. Setuju kan teman-teman semua? Setuju.